keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di tanah peradaban orang Papua. Sedang perayaan Natal yang diberkati Tuhan, izinkan kami untuk membacakan susunan acara dalam perayaan Natal di saat ini. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Kedua, laporan ketua panitia. Ketiga, ibadah. Keempat, sambutan Bupati Teluk Wandama. Kelima, ramah tamah. Dan keenam, penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, adalah laporan ketua panitia. Dalam kasih Tuhan, dimohon kesediaan Bapak Ketua Panitia. Haleluya. Kristus adalah orang yang sama bersukacita dan penuh semangat, karena Roh Allah yang hidup itu hidup di setiap orang Kristen. Jadi Tuhan, izinkan saya menyampaikan laporan Ketua Panitia Natal, Pemda, TNI Polri, dan Masyarakat Kabupaten Teluk Wandama tahun 2023. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Wandama, yang terhormat Bapak Kapolres Teluk Wandama atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 1811 Peradaban Teluk Wandama atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wandama, para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala badan, kepala dinas, kabak setda, para pimpinan bank, pimpinan organisasi wanita, pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta tamu undangan yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih dan kemurahannya, kita semua dapat hadir di Kampung Naikere, Distrik Naikere, untuk merayakan Natal Pemda TNI Polri bersama masyarakat. Karena seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta hadirin sekalian, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2023 menyampaikan laporan pelaksanaan perayaan Natal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan perayaan Natal adalah keputusan Bupati Teluk Wandama nomor 450/SK/BUP/Datar-TW/11/2023 tentang pembentukan panitia Natal tahun 2023 dan lepas sambut tahun 2024 pemerintah Kabupaten Teluk Wandama. Tema Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Subtema Natal, melalui perayaan Natal bersama, marilah kita tingkatkan mutu pelayanan demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di tanah peradaban orang Papua. Maksud dan tujuan kegiatan, meningkatkan kualitas persaudaraan antar komponen bangsa guna mewujudkan damai sejahtera Allah di bumi. Sumber anggaran pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wandama pada unit kerja bagian kesejahteraan rakyat atau bagian Kesra. Hasil yang diharapkan, terlaksananya perayaan Natal Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Tuhan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia telah hadir di bumi, membawa sukacita, keselamatan, dan keberhasilan bagi orang yang percaya kepadanya, sehingga pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan damai sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada aktor-aktor lapangan yang terhormat yang bekerja dengan luar biasa. Yang pertama, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan masyarakat Kampung Naikere yang dengan penuh sukacita membantu menata halaman gereja, mendirikan dan menghiasi tenda-tenda dan pohon Natal, sehingga nuansa Natal bukan saja dapat dinikmati oleh masyarakat kota, tetapi juga dapat dinikmati pada Kampung Naikere.
Yang kedua, kepada ibu-ibu dari tim penggerak PKK, GOW dan Muhammadiyah dan semua ibu-ibu yang telah berkreasi menyajikan menu yang terbaik sesuai anggaran yang tersedia untuk dinikmati oleh tamu undangan. Yang ketiga, para kepala dinas PUPR khususnya sekretaris dan kabid bina marga yang sangat responsif sehingga beberapa spot jalan yang berlubang dan tidak rata dapat ditangani dengan cepat dengan menggunakan alat berat. Yang keempat, para kepala bagian Setda Kabupaten Teluk Undama yang selalu bahu-membahu membantu suksesnya pelaksanaan perayaan Natal ini. Bahkan ada staf yang tidak tidur sampai pagi karena harus mencetak undangan yang cukup banyak. 5, kepada bendahara panitia yang bekerja dengan cekatan dan tidak pernah mengeluh agar dana kegiatan dapat cair tepat waktu. 6, anggota TNI dan Polri yang hadir bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan perannya sebagai penjamin ketertiban dan keamanan di tempat ini. Yang terakhir, kepada para hamba Tuhan yang bersedia melayani hari ini pada perayaan Natal Pemda TNI Polri tahun 2023, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Biarlah apa yang saudara-saudara kerjakan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan upah jerih lelah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah damai Natal selalu berada di hati kita untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Naikere 21 Desember 2023, Ketua Panitia Natal tahun 2023, Insinyur James Willa MSI, selesai. Bapak Ibu Saudara yang akan menyalakan lilin Natal, dalam mengawali ibadah ini, saya ulangi, yang pertama mewakili Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, dalam kasih Tuhan dimohon kesediaan Ibu PBS Wilayah 12 Sinode GKI, Ketua Klasis GKI Wondama, mewakili pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Ketua DPRD, Bapak Dandim, Ketua BKAG, Ketua PKK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, Ketua Jemaat GKI Wesnawerias Naikere, Ketua Panitia, dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Undama diberikan penghargaan mewakili masyarakat di Naikere akan dinyalakan oleh Sekretaris Kampung Persiapan Naikere. Dalam kebersamaan dan persekutuan ini, marilah kita mengingat kembali karya agung Allah yang berkenan menyelamatkan umat manusia melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Naikkanlah kemuliaan bagi Allah dengan berbakti kepadanya dalam perayaan Natal Yesus di Minggu Adventus. Kita akan ada dalam prosesi penyalahan lilin. Di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan. Dalam kasih Tuhan dimohon kesediaan Bapak Ibu sidang perayaan untuk bangkit berdiri, dan mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara yang disebut namanya tadi untuk ke depan dan bersama menyalakan lilin Natal. Dimohon kesediaan Bapak
Ya, mantap. Ayat 1. Hai dunia, gembiralah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin. Dialah Raja Semesta, nyanyian Kidung Jemaat 119 ayat 4. Firman Tuhan disiarkan dulu. Di tempat mahal tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu, Tuhan. Engkau datang ke bumi, memakan roti, janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Kamu silih berapi, Natal datang diri, undang dia di hati. Damai dalam diri ini, biarnya satukan yang terputus dan dihapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, Entah apa
impian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengalah. Ya Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku di saat ini bahwa kami adalah orang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika terjadi perselisihan, saya tidak membawa kerukunan. Ketika terjadi kebencian, saya tidak membawa cinta kasih-Mu. Ketika terjadi penghinaan, saya tidak membawa pengampunan. Ketika ada kesedihan, saya tidak membawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah saya untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi saya menerima, dengan mengampuni saya diampuni. Ampunilah ketidaktaatan saya. Amin. Mengapa dari sorga dengan mulianya? Rohani 21 ayat 3. Dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sambutlah pengampunan dosa dari Tuhan yang berkata, orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak menolak dia. Jiwaku menerima Tuhan dan hatiku berbeda dan melimpahkan segala yang baik pada kami. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Surya pagi telah bersinar di tempat yang maha tinggi, terang kekudusan Allah telah bersinar Di dalam kegelapan dunia, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Mari puji juru selamat kamu yang beroleh rahmat. Nyanyian rohani 43 ayat 1. Akan memuji dan memuliakan Tuhan. Pada bagian pimpinan akan dibaca oleh pimpinan di pemerintahan maupun pimpinan di lembaga gereja dan pimpinan lainnya. Mari kita datang pada puji-pujian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diberi keterangan atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu
seperti sukacita di waktu damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan Allah atas dunia, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Sebab Dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Vokal grup Pemda disilahkan untuk memuji Tuhan.
Tuhan, dalam perayaan Natal Yesus Kristus di lingkup Pemda Kabupaten Teluk Wondama, TNI Polri dan masyarakat, saya memilih pembacaan Alkitab dari Mika pasal 7, Alkitab Perjanjian Lama Nabi Mika pasal 7 ayat 7 dan 8. Itu adalah pembacaan yang pertama, dan pembacaan yang kedua yang merupakan tema Natal tahun 2023 dari Lukas pasal 2 ayat 14. Mika pasal 7 ayat 7 hingga ayat 8 dan Lukas pasal 2 ayat 14. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia 2000 tahun yang lalu, dan yang telah kembali kepada Allah Bapa di surga, dan yang hari ini kami rayakan dalam perayaan Natal Yesus Kristus di lingkup Pemda Kabupaten Teluk Wondama, TNI Polri dan masyarakat. Di saat ini kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Dalam sukacita kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tenangkan dan teduhkan hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai seluruh kehidupan kami dan menjadikan hati-hati kami ibarat tanah yang subur, agar supaya kebenaran firman-Mu, benih-benih firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, berbuah lebat lewat hidup dan kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan yang hamba akan Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Amin. Pengharapan bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Pembacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Gembala-gembala, ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Pasti kita bersukacita, sebab hari ini kita boleh merayakan Natal Yesus Kristus dalam lingkup Pemda Kabupaten Teluk Wondama bersama-sama dengan TNI Polri dan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Uditsi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita tidak suka dengan satu kata yang namanya menunggu. Apalagi menunggu dalam ketidakpastian. Karena apa yang kita tunggu entah jadi atau tidak jadi. Karena itu kita pasti tahu kata bijak tentang menunggu. Menunggu adalah hal yang membosankan. Kalau itu kita menunggu hal yang tidak pasti. Tetapi menunggu sesuatu yang pasti itu tidak membosankan. Sebab kita akan menunggu dengan sabar sampai sesuatu itu terwujud atau terrealisasi. Berbeda kita ketika kita sedang menunggu jawaban Tuhan,
atas doa dan gumul kita. Penantian yang lama kadang membuat kita gampang menyerah dan putus asa, karena kita tidak tahu pasti kapan Tuhan akan menjawab doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teks pembacaan kita dari Mika pasal 7 ayat 7 dan 8 berbicara tentang pengharapan baru bagi Sion. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sehingga Nabi Mika memulainya dengan tetapi aku akan menunggu Tuhan, menunggu, berharap dan mendengarkan. Sebab Nabi Mika tidak dapat menemukan apapun yang bisa memuaskan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Hubungan umat dengan Allah sudah rusak oleh karena kejahatan yang merajalela. Pola hidup yang kacau dan hidup umat dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Situasi itu disampaikan oleh Nabi Mika dalam pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 atau pembacaan sebelumnya. Dalam situasi itu masyarakat Yehuda oleh karena berdosa, berkat Tuhan yang didapat hanya sedikit, seperti panen di waktu kemarau atau pemetikan buah susulan, entah ada atau tidak ada. Di sana juga dikatakan orang saleh dan orang jujur hilang, bukan tidak ada ya, hilang. Hilang berarti bisa kembali atau bisa datang kembali. Orang yang curang dan orang yang merancangkan kejahatan sangat banyak. Orang yang berbuat baik dianggap tidak berguna. Tidak ada gunanya berbuat baik. Tangan yang lincah untuk berbuat jahat, lalu keadilan bisa dibeli dan diputar balikan. Pembesar mengambil keputusan sesukanya. Teman bisa berkhianat. Para pemimpin tidak bisa menjaga rahasia pekerjaan dari istri atau perempuan-perempuan yang ada di jalan. Bahkan istri turut campur tangan dalam pekerjaan suami. Anak-anak atau anak mantu bisa menghina orang tua. Dan orang serumah bisa bermusuhan. Itulah gambaran keadaan orang Israel pada zaman Nabi Mika dan Yesaya ketika menyampaikan firman Tuhan bagi umat yang ada di Yehuda. Kehidupan rohani mereka seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Di sisi yang satu, mereka tampak beribadah kepada Tuhan. Sedangkan di sisi satunya, mereka tetap berkompromi dengan dosa. Hidup menyimpang dari jalan Tuhan dengan melakukan kejahatan. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka sebenarnya tahu bahwa Tuhan pasti akan menghukum mereka atas semua kejahatan mereka. Dalam situasi krisis moral ini, ada harapan bahwa penghukuman Tuhan, di balik penghukuman Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Karena itu Nabi Mika menyampaikan kepada bangsa Yehuda untuk tidak menyerah, tetapi tetap menunggu pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Namun itu belum tahu kapan akan terwujudnya. Yang pasti Tuhan akan mendengarkan permohonan umatnya dan menyelamatkan umatnya.
Dalam ketidakpastian hidup itu, rasa percaya dan harap kepada Tuhan yang menjadi kekuatan umat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang bersuka cita dalam perayaan Natal ini, saya mengajak kita untuk merenung melalui pembacaan Alkitab hari ini, karena pembacaan ini juga merupakan pembacaan pada ibadah Minggu Advent ketiga di lingkup Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Nabi Mika melalui pembacaan kita mengajak kita untuk menunggu, berharap pada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Penyelamat kita telah datang 2000 tahun yang lalu dalam diri Yesus Kristus. Dialah sang penebus dan penyelamat kita. Dia sudah berkarya dan kembali kepada Bapa-Nya. Yang sekarang kita tunggu adalah kedatangannya kembali. Kita tunggu kedatangannya sebagai hakim yang akan menghakimi saya dan Bapak Ibu sekalian. Menunggu bukan saja menunggu tanpa melakukan sesuatu. Menunggu dengan sadar bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap orang, saya dan Bapak Ibu, tanggung jawab. Apapun itu, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga yang berperan dalam keluarga, baik sebagai pimpinan di pemerintahan, baik sebagai pimpinan di PKK atau GW, baik sebagai komandan di TNI, Polri, lembaga gereja, lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Apapun tanggung jawab itu, dimanapun kita ada dan berkarya dalam masyarakat, dalam dinas kesatuan, kita semua punya tanggung jawab dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kita perlu sadari apa yang ada, yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi instansi kita, bagi kesatuan kita, bagi jemaat kita. Sebab di sanalah kita telah memulai perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita, baik sebagai suami, istri, anak, tetangga, teman, sahabat, pimpinan, komandan, bawahan. Apa artinya? Tuhan meminta kita kerjasama untuk melakukan karya Tuhan, kerjasama untuk perubahan yang lebih baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan di tempat kita bekerja, bahkan perubahan di kabupaten ini. Tuhan memiliki suatu rancangan untuk kita kerjakan dalam setiap kelebihan kita dan keterbatasan kita. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui saya dan saudara, bagi keluarga kita, bagi pemerintah kita, bagi masyarakat kita, bagi jemaat kita, bagi tanah peradaban ini, bahkan bagi tanah Papua. Apa yang mau Tuhan kerjakan melalui kita? Sebab Tuhan Yesus dimanapun ia berada, dia selalu membawa perubahan. Kehadirannya bukan hanya kehadiran fisik, tetapi ia juga membawa berita dan kehendak Allah. Yesus membawa kata-kata Allah yang kemudian diwujudkan dalam perbuatannya. Kita boleh melihat perubahan, contoh sebuah perubahan yang Yesus lakukan dalam bentuk kerjasama dari orang-orang yang menggotong seorang yang lumpuh.
Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Keempat orang gotong ini menggotong seorang lumpuh. Dikarenakan Yesus berada di dalam rumah dan begitu banyak orang, sehingga 4 orang ini tidak dapat membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Mereka tidak kehabisan akal. Lalu mereka naik ke atas loteng rumah dan membuka atap itu. Lalu menurunkan si lumpuh itu tepat di depan Yesus. Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu. Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu. Tetapi Yesus melihat 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu. Yesus melihat pada keempat orang yang menggotong orang lumpuh itu. Sebab ketika mereka menurunkan si lumpuh itu, tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama. Kerjasama untuk menurunkan si lumpuh itu tepat di depan Yesus. Dan Yesus bertindak menyatakan kuasanya. Lalu orang lumpuh itu berjalan. Inilah arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya, bahwa yang mendasari keempat orang rela untuk melakukan sesuatu bagi si lumpuh itu adalah karena kasih. Sesungguhnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, tetapi dibutuhkan kerjasama, kekompakan untuk menurunkan si lumpuh itu tepat di tempat Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, resikonya sangat besar bahwa orang lumpuh itu akan jatuh. Memiliki hati yang berbelas kasihan tidaklah mudah, karena di dalamnya ada usaha yang membutuhkan kesabaran. Kesabaran seperti keempat orang yang menggotong orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh yang diceritakan ini, saya bukan mengarahkan pada sebuah pribadi, melainkan menurut saya, si lumpuh ini adalah kabupaten ini. Bukan berarti kabupaten ini tidak mengalami perubahan. Bukan berarti kabupaten ini lumpuh dan ada dalam keterbatasan. Tetapi perubahan yang ada di kabupaten ini secara perlahan. Karena keterbatasan itu, maka perlu bantuan untuk ditolong, bersama-sama bekerja untuk membantu si lumpuh itu. Tentu yang membantu itu bukanlah orang luar untuk membangun kabupaten ini supaya mengalami perubahan, melainkan orang yang ada di dalam rumah itu atau di dalam kabupaten ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk mewujudkan perubahan ketika si lumpuh itu dibawa kepada Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, mereka mengalami banyak tantangan karena begitu banyak orang sehingga mereka tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Terlalu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Teluk Wandama, tapi juga kita semua yang ada di kabupaten ini, supaya kabupaten ini disebut sebagai Kabupaten Teluk Mujizat, orang-orangnya dapat berjumpa dengan Yesus. Siapa yang harus membawa orang-orang itu atau kabupaten ini? Apakah ini merupakan tugas dari pimpinan daerah atau pimpinan OPD
pimpinan umat, atau pimpinan di lembaga. Tetapi sebenarnya yang harus membawa perubahan ini adalah kita semua sebagai orang yang tinggal di atas tanah peradaban ini. Sebab kalau kita mengandalkan pimpinan, baik pimpinan di pemerintah, di kesatuan, di lembaga gereja, setiap pimpinan tidak mampu bekerja sendiri. Karena itu dibutuhkan kerjasama di antara semua elemen masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita buat untuk kabupaten ini supaya kabupaten ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu? 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bilang begini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada bagian peranan Tuhan, tapi juga ada bagian peranan kita sebagai umat. Kita berdoa supaya kita mengalami perubahan seperti yang kita mau di kabupaten ini. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Tanpa doa kita, Tuhan lambat untuk menggerakkan tangan. Siapa yang akan mengerjakan kalau bukan kita yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini? Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita kalau kita tidak mengambil peranan yang diminta oleh Tuhan? Marilah kita mengundang Tuhan untuk memulihkan daerah ini dengan cara. Untuk itu jangan pernah berhenti berdoa untuk daerah ini. Dan kita wujud nyatakan dengan tindakan kita untuk saling mengasihi, saling melayani, saling menopang. Ini adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komitmen pelayanan dalam lingkup pemerintah daerah. Sekalipun pimpinan daerah, baik bupati, wakil bupati, sekda, TNI Polri, lembaga agama, memiliki program yang bagus untuk kemajuan daerah ini. Tetapi jika tanpa doa, maka segala sesuatu akan berjalan di tempat. Sebab firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 25 berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Untuk itu diperlukan tindakan nyata supaya daerah kita, kabupaten kita dapat mengalami apa yang disebut sejahtera. Kita tahu bersama bahwa saat ini kabupaten kita mendapat julukan sebagai kabupaten yang miskin ekstrim, tetapi juga stunting. Tetapi saya percaya bahwa kita telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan melalui doa kita akan menjadi, dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi kabupaten yang sejahtera. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sekarang kita dijuluki kabupaten yang miskin secara ekstrim, maka di tahun-tahun yang akan datang, dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi kabupaten yang sejahtera. Sebab beberapa minggu yang lalu, Wakil Bupati mengatakan bahwa
stunting sudah menurun. Itu berarti ada peningkatan, ada perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga telah tahu bersama bahwa tahun 2024 adalah tahun politik. Peranan kita sebagai warga masyarakat yang baik adalah ikut dalam pesta demokrasi untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki kursi parlemen di kabupaten, di provinsi, dan di pusat, serta pimpinan daerah, provinsi, dan pusat. Saya sudah 3 tahun di kabupaten ini, tapi kalau setiap saya ketemu orang selalu bilang begini, mohon maaf Bapak Bupati dan Wakil, orang bilang begini, kalau kita pilih orang ini, tentu kabupaten kita mengalami banyak perubahan. Atau kalau dulu kita pilih pasangan ini, kabupaten kita akan maju. Kita mau maju seperti bagaimana? Sedangkan pendapatan asli daerah kita kecil. Tentu kita tidak mungkin untuk mendapatkan uang yang lebih untuk masuk ke kabupaten ini kalau pemberian kita atau pendapatan asli daerah kita ke pusat sedikit. Kita pergi kasih uang yang sedikit, kita dapat juga yang sedikit juga. Tetapi kalau kita kasih sedikit besar, berarti pasti kita akan dapat uang lebih besar. Saya tidak tahu, tetapi hal ini saya dengar dari beberapa teman saya yang kerja di pendapatan daerah, bahwa ketika mereka bawa uang kecil, maksudnya uang kecil pendapatan asli daerah ke Jakarta dan dikembalikan dalam bentuk pembangunan ke daerah-daerah ini dengan dana yang besar. Bagaimana kita juga meminta perubahan di kabupaten ini? Kalau kita bayar pajak, itu juga bagian dari pendapatan asli daerah. Saya mohon maaf Bapak Bupati, saya jalan di Kabupaten Teluk Wondama, tetapi saya bayar pajak ke Kabupaten Jayapura, sebab plat nomor motor saya plat Jayapura, Kabupaten Jayapura. Saya hanya pinjam jalan di sini. Kalau di tahun depan saya sudah harus ganti plat nomor saya supaya saya bayar pajak ke kabupaten ini. Sampai dengan tahun 2024 saya masih bayar pajak ke Kabupaten Jayapura. Artinya saya bayar pajak ke kampung saya supaya pembangunan di kampung saya. Kita semua mau perubahan. Berarti ku
dan ku kasihi Kau harta rohku yang indahlah bukit, indah sawarana, hujan derana. Tuhanku Yesus yang lebih indah, beri kesukaannya indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang yang cerah. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang apa yang terus dalam anak ini menjadi banyak tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus, malam hari ini Tuhan, dalam perayaan Natal, Pemda dan masyarakat Teluk Ondam, kami menaikkan doa dan permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan Kabupaten Teluk Ondam ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau telah memulai kabupaten ini dari tahun ke tahun, bahkan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan mujizat Tuhan, sehingga keberadaan Kabupaten Teluk Ondam terus berjalan dan terus berjalan dalam kemajuan. Walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi, tapi jika Tuhan sudah membuka jalan, maka seterusnya Tuhan akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan pemimpin kami Teluk Ondam Tuhan. Kami serahkan Bapak Bupati bersama Ibu dan juga keluarga. Kami serahkan Bapak Wakil Bupati bersama Ibu dan keluarga. Tuhan memberkati mereka Tuhan yang telah Tuhan pilih sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa hikmat, marifat, karunia Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk terus membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang dikehendaki Tuhan dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang 1 tahun ini mereka telah bekerja dengan luar biasa, dan kami berdoa Tuhan terus dimampukan di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga serahkan Bapak Sekda dan juga bersama Ibu dan keluarga. Tuhan berkati hamba-Mu dan semua kepala-kepala OPD bersama istri dan keluarga. Tuhan berkati mereka yang menjadi tim yang terus bekerja sama dalam setiap bidang
untuk memajukan daerah Teluk Undama Tuhan. Dari setiap sektor Tuhan memberkati Tuhan. Kiranya juga dimampukan dan diberikan hikmah dan pengetahuan sehingga mereka juga bekerja dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan seluruh ASN Teluk Undama kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua bersatu hati seia sekata mengabdi untuk membangun negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan distrik ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan desa kampung ke dalam tangan Tuhan, lurah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang bekerja di lapisan masyarakat. Tuhan juga berikan kemampuan hikmat sehingga mereka dimampukan terus bekerja bukan dengan kekuatan manusia tetapi semua daripada Engkau saja. Kami serahkan Tuhan Polres Teluk Undama dan Kodim 1811 Peradaban. Mereka yang juga Tuhan pilih untuk membantu pemerintahan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Biar mereka dimampukan bermitra bekerjasama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Seluruh masyarakat Teluk Undama kami serahkan Tuhan berkati Tuhan. Dan kami serahkan semua program-program pemerintah yang akan terus berjalan. Tuhan tolong. Satu persatu Tuhan akan membuat mujizat. Dan kami akan melihat seperti firman Allah bahwa dalam Tuhan kami akan melihat terang Tuhan. Karena kami percaya perlindungan Tuhanlah yang menyertai dan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memberkati Bapak Dan Ramil, Tuhan memberkati Bapak Dandim, Tuhan berkati Bapak Kapolres, Wakapolres dan seluruh staf jajaran yang ada. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam tugas dan pelayanan mereka, terlebih untuk Kabupaten Teluk Undama untuk menjadi aman, sejahtera, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati tanah Papua yang saat ini sudah ada 5 provinsi. Tuhan memberkati Provinsi Papua Barat Daya, Tuhan memberkati Provinsi Papua Barat, Tuhan memberkati Provinsi Papua Selatan, Tuhan memberkati Provinsi Papua Pegunungan, Tuhan memberkati Provinsi Papua. Biarlah damai Natal terjadi di tanah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Malam ini melalui perayaan Natal, Pemda, TNI Polri dan masyarakat di wilayah Kabupaten Teluk Undama, kami berdoa khusus untuk masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Teluk Undama, yang tersebar ya Tuhan di 13 distrik, 76 kampung dan 1 kelurahan. Tuhan, Engkau menolong masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Undama ini. Biarlah berkat Tuhan. Karena tahun 2024 adalah tahun politik. Tuhan, anak-anak kami yang adalah umat-Mu yang akan maju dan bertarung di politik nanti, baik di DPRD, DPR provinsi, DPRD RI, DPRD, DPD, dan juga kami berdoa untuk kabupaten ini Tuhan, karena akan maju bupati, wakil bupati dan juga gubernur, wakil gubernur dan juga presiden dan wakil presiden. Tuhan Bapa di sorga, sebagai manusia kami ragu, bimbang, cemas, tetapi Tuhan, kami berdoa dan memohon kuasa dan anugerah-Mu turun atas semua kami, supaya apa yang Tuhan tentukan dan pilih itu adalah menurut kehendak dan anugerah Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami Yesus Kristus, semua ini Tuhan, baik DPRD, DPRD, DPRI, dan juga kami berdoa untuk calon bupati dan wakil bupati yang nanti akan maju. Kami berdoa dan memohon Tuhan,
biarlah Tuhan Engkau menentukan dan Engkau memilih. Karena pemilihan Tuhan itu ajaib dan benar, yang akan mendatangkan berkat. Bersama nyanyian Kemenangan Iman nomor 238 ayat 1 kita menyanyi dalam sikap duduk, dan ayatnya yang kedua kita menyanyi dalam sikap berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Rayakanlah masa Adventus dan Natal dengan penuh sukacita. Izinkanlah terang Tuhan menyinari setiap sudut kegelapan dalam hidupmu, dan pancarkanlah sinarnya kepada siapapun yang engkau jumpai. Tuhan, atas pimpinan dan tuntunan Tuhan, dalam persekutuan dan kehidupan kami, atas semua berkat yang kami terima, atas kasih-Mu yang selalu menyertai, damai sejahtera yang selalu meneguhkan iman. Dan kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih Allah Bapa yang dinyatakan melalui Roh Kudus dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita Shalom. Sambil Bapak Ibu berjabat tangan, kita menyanyi bersama dari nyanyian yang tadi, ayatnya yang ketiga.
Agustus Putra Natal. Yang terhormat pimpinan dan pertemuan di Kementerian Kelautan Perikanan, dan yang diundang hanya di Papua Barat hanya 3 bupati, salah satunya adalah Kabupaten Teluk Ondama. Sehingga berbagi tugas dengan Pak Wakil Bupati. Yang kami hormati Bapak Kapolres Teluk Ondama atau mewakili, yang kami hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban Teluk Ondama atau mewakili, yang kami hormati para staf wali bupati, asisten sekda di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Ondama, yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala kantor Kementerian Agama yang kami hormati, pimpinan perbankan yang kami hormati, Ketua Dewan Adat Papua Daerah Ondama yang kami hormati, Ketua FKUB, Ketua BKG, Ketua Klasis, Ketua MUI dan pimpinan organisasi keagamaan, Bapak Ibu para pimpinan gereja, berbagai denominasi gereja di Kabupaten Teluk Ondama, para pendeta, pastor dan para hamba Tuhan yang saya muliakan, pimpinan perbankan yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang kami hormati, para kepala distrik dan para kepala kampung spesial, kepala distrik Naikere dan para kepala kampung dan masyarakat se-distrik Naikere yang kami hormati dan kami kasihi, pimpinan jemaat dan PMJ Wisma Veritas Naikere beserta seluruh jemaat di lingkungan klasis persiapan Monoset yang kami hormati, saudara dan pers yang kami hormati dan hadirin sekalian yang dikasih oleh Tuhan dan yang berbahagia. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kita patut naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia, berkat dan rahmatnya kepada kita, sehingga hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini di halaman gereja GKI Jemaat Wisma Veritas Kampung Naikere dalam rangka merayakan Natal bersama pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat Kabupaten Teluk Ondama tahun 2023. Jadi kenapa kita ada di sini? Saya dengan Pak Wakil Bupati diskusi, saya minta di Aisyah Dami, Pak Wakil Bupati minta dalam kota. Tapi saat Pak Wakil Bupati hadiri raker ya, kalau tidak salah ya, raker di sini, jemaat di sini dan kepala distrik, pemerintah kampung menyampaikan kepada Pak Wakil Bupati, juga menyampaikan langsung kepada kami. Pak Wakil Bupati juga sampaikan lagi, Pak Bupati ini jemaat, kepala distrik, masyarakat minta kalau bisa Natal Pemda di tempat ini, di Jemaat Wisma Veritas. Dan tidak menunggu berapa menit, begitu Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan, saya bilang iya sudah, kita laksanakan di Jemaat Wisma Veritas, karena ini mungkin tempat yang Tuhan pilih untuk kita rayakan. Sebab tahun 2008 kami rayakan di dekat Kaliutu, Pustu yang kosong, bersama mantan Wakil Bupati Mama Kesurnai. Tapi tidak ada yang datang, kami dengan masyarakat sendiri. Waktu itu tidak ada hamba Tuhan yang naik, kami tunggu sampai sore. Jam 6 saya menoleh lihat Ibu Wakil bilang dia tetap pimpin ibadah sudah kumpul teman-teman yang ada di kasih itu, mari kita bikin dia boleh pergi cepat. Dan
ibadah kami laksanakan di situ. 2008 dan baru kali ini tahun ini kita laksanakan di sini. Kalau tidak kita laksanakan di sini, jemaat ini nanti sendiri merayakan Natal. Dan ini menjadi sukacita kita semua bersama-sama dengan jemaat untuk merayakan Natal di jemaat ini. Tentunya suasananya pasti beda kan, kalau jemaat sendiri dan kita berkumpul di sini. Dan oleh karena itu perkenankan saya bersama Wakil Bupati atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah daerah menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 kepada seluruh umat Kristen di Kabupaten Teluk Ondama. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024 dengan harapan semoga perayaan Natal tahun ini benar-benar dapat membawa sukacita, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini kita sedang dalam masa raya Advent dan menuju kepada masa raya Natal. Dalam suasana ini hendaknya kita memahami arti pentingnya Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Sebagaimana tema Natal yang ditetapkan oleh PGI tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di kalimat belakangnya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan subtema melalui perayaan Natal bersama, marilah kita tingkatkan mutu pelayanan demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan di tanah peradaban orang Papua. Setiap kali menyebutkan kata tanah peradaban, itu selalu bagi saya selalu timbul tanda tanya, karena mengandung makna yang sangat besar. Bagian ini saya minta tidak direkam di video kan ya, direkam video. Kita ada di tanah peradaban, tapi dunia sekarang ya, karakter orang Undama dengan budaya Mananir itu menghormati yang lebih tua, menghormati pemimpin. Ya Bapak Ketua Dewan Adat ya, zaman dulu. Sekarang anak umur 12 tahun bisa menghina orang tua. Bisa mencemooh yang lebih tua dengan teknologi informasi yang sudah maju. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang lain, saya selalu merenung ini. Apakah di tanah peradaban ini harus kita biarkan? Coba diikuti fenomena yang terjadi di tanah peradaban. Kira-kiranya firman Tuhan, kehidupan kita di tanah peradaban bisa betul-betul masing-masing pribadi melakukan introspeksi. Sebab bagi saya menyebutkan tanah peradaban itu punya makna yang sangat besar. Itu kondisi yang ada. Saya kembali, makna tema Natal tahun ini merupakan sebuah deklarasi iman
atas kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Lahirnya Tuhan Yesus menjadi tanda bagi orang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Seperti dikatakan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di tanah peradaban orang Papua. Maaf, saya kutip sedikit itu dari kata di Kota Daud. Pertanyaannya, hati kita sudah menjadi palungan tempat Yesus bukan lahir, tapi Yesus masuk dan diam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mengalahkan diri pribadi itu berat. Menginjak kemanusiaan kita dan Tuhan ditinggikan itu berat, tapi harus dilakukan supaya biar Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, dalam institusi dan lain-lain. Oleh karena itu, Natal mengajak kita semua umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah, untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat dan mengalami damai sejahtera. Dalam Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau kata memerintah berarti dia berkuasa penuh. Damai sejahtera, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Berarti seluruh kehidupan kita dikuasai oleh kasih dan kuasa daripada Kristus, dan kita akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera atau Shalom sebagai suasana hidup yang damai, rukun dan tentram, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan alam semesta. Selain itu, makna dari Natal menegaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus menjadi sukacita bagi yang percaya kepadanya. Natal juga menjadi tanda sebagai penegak kerajaan kasih dalam perbedaan agama, suku hingga golongan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik masyarakat maupun para pejabat Pemda yang beragama Muslim yang ikut beribadah pada saat ini dalam ibadah bentuk kebersamaan kita di tanah peradaban orang Papua. Makna lain dari tema nasional Natal tema nasional perayaan Natal tahun 2003 mendorong kita untuk semakin peduli dan kritis dan berani menolak berbagai bentuk hal-hal yang negatif yang tidak berhikmat, tetapi juga bagaimana kita menjaga alam lingkungan sekitar kita. Kalau Bapak Ketua Dewan Adat selalu pakai slogan menjaga manusia, lingkungan, dan lupa satu lagi ya, ada 3 hal ya, sehingga bisa menjadi sumber yang bermanfaat bagi kita di tanah peradaban orang Papua. Di sisi lain, Natal memberikan makna yang mendalam tentang arti kerukunan, persaudaraan, dan semangat untuk melayani sesama. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Lundama adalah masyarakat yang majemuk, yang memiliki keragaman agama, suku, etnis, daerah asal, serta bahasa dan budaya. Tidak ada cara lain menghadapi kemajemukan itu kecuali untuk kita membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing.
Kemajemukan masyarakat kita harus kita sikapi dengan penuh rasa syukur dan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa saat lalu kami rapat di Polres. Saya menyampaikan begini, situasi Natal tahun ini beda dengan Natal sebelumnya. Natal sebelumnya betul-betul Natal. Natal tahun ini bertabrakan dengan politik. Saya lepas jabatan sebagai bupati, tapi sebagai orang percaya, hati saya sedih. Karena di jalan-jalan ucapan selamat Natal sedikit. Ya, ini murni tulus dari hati saya sebagai anak gereja, walaupun saya ketua partai politik. Siapa yang punya tanggung jawab? Pemerintahkah, gereja? Oleh karena itu, di tempat ini saya memberikan perintah kepada seluruh pimpinan OPD. Tiap pimpinan OPD masing-masing pasang baliho Selamat Natal. Supaya kita juga melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan pemerintah punya saja. Coba Bapak Ibu jalan lihat, yang ucapan selamat Natal sedikit sekali. Maaf ya, bukan berarti teman-teman yang caleg-caleg kita sepelekan, tidak. Tetapi ini kita bicara dalam konteks iman percaya kita kepada Tuhan. Bisakah Bapak-Bapak pimpinan OPD, para kabak di Setda dan di semua dinas eselon 3 bisa? Ya, yang merasa tidak bisa jangan paksa. Yang bisa, saya menggunakan kata yang merasa diberkati Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa kita ada di tanah peradaban orang Papua. Saya selalu katakan bahwa saya tidak melihat kecil dan besarnya, karena kita bukan laba-laba jadi gantung terus langsung jadi sarang. Kita manusia yang punya keterbatasan, tetapi mari kita gunakan hidup kita dengan keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Sekecil apapun, Tuhan perhitungkan. Yang penting kita kerjakan dengan hati yang benar-benar tulus. Masa pemerintahan ini masa pemerintahan yang berat. Kalau orang bisa melakukan pemerintahan masa ini, ya nanti akan rasa apa yang saya dengan wakil bupati rasakan. Tahun pemerintahan pendek dengan kebijakan keuangan yang terbatas, dengan status daerah yang bermacam-macam. Miskin, sebenarnya saya tidak setuju sebutan miskin ekstrim itu, karena ada beberapa variabel yang dipakai untuk mengukur menjadi penentu kemiskinan ekstrim itu. Bagi saya tidak cocok untuk kita di Papua. Pemerintah pusat memakai ukuran beras, kita punya sagu ada. Orang utama tidak lapar.
Kita punya sagu ada, kita punya kebun, romi pui, pisang keladi ada. Tapi karena dipakai ukuran beras, maka kita kurang. Kecuali mungkin sanitasi, rumah, itu kita akui. Tapi ada beberapa variabel itu kalau kita bawa ke daerah sini, sebenarnya kita tidak kekurangan, kita tidak kelaparan. Masyarakat kita tidak lapar, walaupun tidak punya uang. Dari sisi pendapatan sekitar 812 kalau tidak salah ya Pak Silwa ya, pendapatan per bulan itu yang dihitung oleh pemerintah pusat. Maka itu yang tidak ada di kita. Tapi soal makan dan lain-lain, rakyat kita tidak lapar. Jadi ini tantangan. Tapi walaupun ini pemerintahan berat dengan status daerah yang begitu berat, kalau orang bilang tidak berubah, itu urusannya dengan Tuhan. Coba lihat jalan-jalan, apakah tidak di hot mix dalam kota semua? Tio Panggar sudah sebagai anak gereja, hati saya, jiwa saya tenang. Karena saya mengerjakan bagian-bagian yang tertunda belasan tahun. Gereja Gunung Sinai 11 tahun terbengkalai. Apakah itu bukan perubahan? Gereja Siones Dami 16 tahun tidak dipakai karena kesalahan konstruksi. Tapi kita dorong dengan dana 300 juta saja, dikerjakan hampir 80% selesai karena partisipasi jemaat sangat tinggi. Baru kita dorong lagi 300 juta ya, 350 kalau tidak salah, 500 ya, 500 juta. Satu waktu saya mengunjungi jemaat Siones Dami, saya melihat pola hidup jemaat-jemaat dulu terjadi di jemaat Siones Dami. Karena pada saat mereka cor plat beton sayap kiri kanan, itu dari Pulau Ron, Menarbu, Cabes, semua kumpul kerjakan pekerjaan itu. Dan itu pola hidup orang Undama. Orang Undama dulu kalau satu orang atap rumah, orang dari kampung sebelah datang kemari bantu. Yang jahit atap, yang ikat, yang bikin IKW, yang kasih atap, yang jepit atap, yang kerja di bawah, yang kerja di atas. Itu pola hidup orang Undama yang mulai terdegradasi, mulai terkikis dengan kemajuan teknologi yang tadi. Dan kemarin saya lihat terjadi di Dami, jemaat-jemaat berkumpul semua, saling membantu menyelesaikan pekerjaan sayap kiri kanan. Tadinya kita target bulan Desember ini, tapi ada sedikit terlambatan ya Pak Dewan. 16 tahun tidak digunakan. Pada saat panitia dan PMJ datang ke rumah, kami berhitung itu kalau bangun gereja baru sekitar 4 sampai 6 miliar. Saya pikir ini bukan anggaran yang kecil di kondisi keuangan yang berat. Nanti saya jelaskan kondisi keuangannya. Tapi dengan 300 juta saja, ternyata hampir 80% jadi. Semangatnya jemaat Dami membangun gerejanya. Mungkin karena kerinduan terlalu lama tidak pakai gedung itu. Apakah itu bukan perubahan? Mari kita melihat semuanya dengan hikmat. Mari kita berhikmat untuk melihat sesuatu.
1993 pada saat Rakerang Sinode GKI di Tanah Papua. Saya masih Sekwica. Sekarang Sekdis. Tidak ada hotel, tidak ada toko-toko, pusat-pusat belanja-belanja yang banyak macam begini. Tapi seluruh peserta Rakerang Sinode dapat kami tampung dan dapat kami beri makan berlebihan. Menjadi satu catatan bagi saya saat itu, pada saat para hamba Tuhan dari Jayapura naik, Bapak Pendeta Okoka berlutut di tangga puing-puing rumah ini. Waktu itu belum menjadi bangunan, hanya tembok-tembok saja sisa tembok. Berdoa sambil menangis. Dan berkata, kenapa masyarakat sini tidak lihat tempat ini? Pernyataan Bapak Pendeta Okoka dan air mata Bapak Pendeta Okoka itu tertanam dalam batin saya. Dan saya berdoa, Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan periode ini Tuhan kasih, dan kami bertekad membangun kembali itu Mary. Dan sudah dibangun. Apakah itu bukan perubahan? Tiga periode Happy Mary tinggal seperti begitu. Kita berdoa tahun depan kalau pemerintah provinsi dan pusat membantu lagi, berarti bisa selesai pekerjaan, karena tinggal 3 pekerjaan saja. Lapangan dengan tribun sebelah timur, patung BND, dan gedung sekolah yang lama kita kembalikan. Maka itu Mary dan tangga naik, maka itu selesai kita kerjakan. Nanti akan ditambah lagi satu semacam amphitheater untuk kalau ada ibadah dan lain-lain bisa dilaksanakan di situ. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, oleh karena itu ya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, memang tahun pemerintahan ini tahun yang tidak ringan, tahun yang berat. Saya selalu melihat dia dengan kacamata rohani. Apakah ini tahun pencobaan? Tapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh jatuh, tidak boleh terpengaruh. Ya, miskin ekstrim. Pemerintahan ini masuk kemudian dalam status COVID, tapi COVID sudah selesai. Kemudian stunting. Untuk miskin ekstrim kita sudah turunkan dari 300 menjadi 126 kalau tidak salah. Untuk stunting juga sudah turun. Sudah kita turunkan. Dan ya, tiap-tiap orang punya cara memandang. Tapi Tuhan memberkati tanah ini. Berkati tanah ini, saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, maaf ini bukan wacana pemerintah, tapi saya harus sampaikan secara terbuka. Sejak masa pemerintahan pertama dan kedua, ini soal kapasitas fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah. Tahun 2008 kapasitas fiskal kita ada di sangat tinggi. Nanti dicermati tahun-tahun ini dengan angka 2,2. Jadi kalau 0,5 di bawah 0,5 sangat rendah. Di atas 0,5 rendah, di angka 1 tinggi, di atas angka 2 sangat tinggi. 2009 itu 2,3,
sangat tinggi. 2010 2,6 sangat tinggi. 2011 1,7 dia turun, tapi masih dalam kategori tinggi. 2012 0,8 sedang. 2013 sangat tinggi, ya. Itu di 4,34.